What's up, Nashel? Di sini aku berperan sebagai Drupadi, bisa dipanggil Dru. Dia cewek yang kuat, yang tough, dan dia itu mandiri. Dia juga punya pasangan, dan di hubungan dia tuh emang bukan tipe yang cewek-cewek manja gitu ya. Dia lebih yang cewek nonchalant kalau kata orang-orang sekarang. Cuman ada titik Drupadi yang masih bisa nangis. Cuma dia kalau misalnya depan papahnya tuh suka gengsi buat nunjukin emosi dia. Saya Doni Alamsyah Benjamin, saya berperan sebagai Tito dalam film Pencarian Terakhir. Awalnya adalah seorang figur bapak yang menyenangkan, mencintai istrinya, mencintai anaknya. Semenjak kehilangan istrinya Sita, Tito ini berubah menjadi seorang bapak yang keras agar si Drupadi menjadi seorang manusia mandiri di depannya. Dari tadi kan kita udah jalan, tapi kilometernya masih sama. Tadi jawabannya error koridornya. Halo, saya Artika Sari Devi. Saya berperan sebagai Sita di film Pencarian Terakhir. Kenapa nggak tepuk yang lainnya? Perut gitu misalnya. Gitu kan. Sosok perempuan yang tangguh, dia berani, sedikit alfa, tapi dia juga sangat respect sama suaminya. Menjatuhkan diri aja ya. Dan ketika ada masalah di dalam sebuah keluarga, menempatkan dirinya paling depan untuk bertanggung jawab atas semuanya. Di sini gue berperan sebagai Raka, pacarnya Drew. Karakternya bertanggung jawab banget, disiplin. Motivasi karakter gue di Pencarian Terakhir ini ya lindungin Drew. Itu ibu saya! Aku Alika Jantinia, aku berperan sebagai Nurul di Pencarian Terakhir ini. Nurul itu orangnya hidden gem queen. Dia sangat obsesi dengan kontennya dia, social medianya dia. Jadi she would do anything untuk kontennya dia. Guys, Ucok tantrum guys. Tandemannya adalah Ucok karena kita sama-sama fitness influencer. Lu nya juga jauh-jauh. Ya. Saya Fatih Unrus, saya berperan sebagai Ucok di film Pencarian Terakhir. Ucok itu adalah seorang fitness influencer. Dia berdua sama Nurul, partnernya di konten-konten mereka. Ucok adalah seseorang yang sangat amat sensitif. Karakter aslinya baru terbuka banget pas semakin mereka naik-naik ke atas gunung sama teman-temannya. Halo, aku Fadi Aledrus. Aku berperan sebagai Jamal di film Pencarian Terakhir. Jamal itu dia introvert. Dia sama Maya akan menjadi jembatan cerita ini. Saya Dinda Mahira, di film Pencarian Terakhir ini saya berperan sebagai Maya. Yang paling deket sama Drew itu sahabatnya dari SMP. Dia yang suka menengahi orang kalau misalnya lagi berdebat atau apa. Nih dulu lihat. Damn bro, you fell hard for him. Action! Nama saya Tessa Desradariza, saya berperan sebagai Gancar di film Pencarian Terakhir. Kalau bicara soal karakter Gancar dari yang tahun 2008 sama yang 2025 ya sudah jelas sifatnya dan segala macamnya udah pasti ngikut berubah. Nama gue Alex Abad, di film Pencarian Terakhir ini peran gue sebagai Oji. Karakternya Oji sendiri dia sebenarnya tuh karakter yang berpikir dulu sebelum beraksi. Mulai ngerasa kayak dulu lagi. Dia tuh saat tiap malam tuh yang kayak aku bangga banget loh, aku seneng banget loh bisa. Terus aku tuh tiap malam tuh buka skrip gitu tau gak sih? Saya Mak Carlos, di film Pencarian Terakhir. Saya berperan sebagai Bagus. 17 tahun yang lalu dia masih bujangan, sekarang sudah berkeluarga. Dan semakin banyak perhitungan lah untuk menjalani hidup. Halo, saya Ferdi Sulaiman. Saya berperan sebagai Bernard. Bernard itu adalah pemimpin dari tim SAR atau dari Basarnas. Kalau ada saya berarti ada yang hilang. Oke, siap, lanjut. Happy banget karena di sini juga ada kucing. Aku kru-krunya baik-baik, cast-castnya juga baik-baik. Jadi aku happy banget di sini. Saya Iqbal Sulaiman. Di sini saya berperan sebagai Kang Rohmat. Akamsi yang suka membantu teman-teman yang mencari spot hidden gem. Aneh gitu nih. Menikmati view yang paling bagus di tempat-tempat baru. Ini kan kita ada yang ngelola nih bang.
Kalau buat ngerekam udah koordinasi belum nih? Belum. Kalau belum koordinasi gimana nih ya? Minimal ceban sih buat surat doang ya. Kalau buat satu gunung ya minimal ya hitung sendiri lah itu. Per kepala aja ya, per kepala biar sama-sama enak. Saya Egy Fendi, saya berperan di film Pencarian Terakhir ini sebagai Kitapa. Dia adalah seorang pertapa yang menjadi salah satu tokoh yang misterius itu. Obrolan terakhir cuma ngobrol-ngobrolnya. Hari ini benar-benar keren banget, tunjang, toprak. Sequel Pencarian Terakhir, hari ini kita mulai syuting. Buat saya itu kayak unbelievable banget. Semoga kita juga selamat, saya doakan kita semua selamat dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa berikan yang terbaik. Amin. Jujur ya, karena di sini emang dingin banget, ada flu-flu ringan sih. Cuma karena sudah terbiasa sama cuaca di sini, jadi semakin biasa aja gitu. Di base camp kita aja tuh di outdoor gitu loh, kita akan selalu terekspos sama cuaca dingin, kalau hujan, kabut. Memang harus doping vitamin terus ya. Hari-hari pertama sering berapa kali gue sakit. Karena memang adjustment ya, apalagi ketika kita break, kita pulang ke Jakarta, tiba-tiba panas langsung, sakit lagi gue. Dengan usia saya sekarang ini, saya harus bisa menjaga kondisi badan, berada di tempat seperti ini nih. Syuting yang pertama di gunung, wush, ini yang ditunggu-tunggu. Syuting di gunung beneran. Pencarian terakhir dulu di gunung, sekarang harus di gunung lah. Persiapannya udah 17 tahun kita untuk hari ini. Kita hari ini mulai syuting kita yang bagian 2, tahap 2. Sekarang kita yang panjangnya di lokasi Kalimun Salak. Kita di sini itu hidup tidak sendiri, bahwa kita harus saling jaga semuanya satu sama lain dan saling menghormati. Dan kita ingat kemanapun kita pergi, kita adalah bertamu. Itu dari saya ya, semoga menjadi hal yang baik buat kita semua. Orkestranya tuh sangat menyenangkan bekerja sama dengan teman-teman ini. Artika Sari ini ada seorang aktor yang hebat. Ashel adalah aktor yang hebat. Dan saya pun juga lebih mudah gitu untuk bisa kenal dengan mereka. Alex Abad gitu, Yama Carlos, Riza itu sangat aktif. Semuanya sangat aktif. Bahkan anak-anak muda ini, para Gen Z ini, semuanya aktor-aktor yang hebat ya. Dan kerjasamanya cepet gitu. Iya makanya gue juga kayak. Satu geng dengan para bapak-bapak ini itu menyenangkan sekaligus menguji kesabaran banget gitu. Karena mereka super jahil, tapi juga sangat peduli banget gitu. Stamina-nya beda. Ini episode kedua aku sebagai anak dan bapak, nggak sesusah itu untuk ngebangun chemistry. Dan kayak Om Aat, atau Om Yama, atau Om Riza, mereka yang sangat open up ke aku sih. Mereka yang sangat amat ngerangkul aku. Oke. Generation gap yang menarik gitu. Makin mereka beda dan makin mereka cara berpikirnya nggak sama kayak kita, justru menurut saya makin seru. Banyakin ngobrol sama mereka, dengerin mereka, karena pengalaman mereka banyak banget kan. Fatih emang teman gue sebelumnya, Alika teman gue sebelumnya, Fadi juga teman gue sebelumnya, Dinda baru ketemu tapi kita asik juga ngobrolnya, kita main game. Nggak ikut jatuh, pernah aja. Kita next time lewat sini aja. Chemistry has always been there, jadi nggak perlu kita buat-buat, udah langsung ada. Pencarian Terakhir yang baru ini adalah sebuah penyelesaian dari cerita yang pernah terjadi di tahun 2008, tapi tanpa harus kita menonton yang lama, karena film ini berdiri sendiri. Kalau dulu ceritanya pijakannya adalah persahabatan, di sini pijakannya adalah keluarga. Saya sebelumnya juga sudah membuat 2 film tentang gunung, ada Sekawan Limo dan Petaka Gunung Gede. Menurut saya ini adalah level up-nya. Ayo!
Untuk karakter yang sekarang ini, Sita itu tidak mungkin saya lakukan dengan menggunakan hijab. Bukan berarti Richa nggak bisa gitu. Saya tidak mungkin menjadi sutradara dan produser Pak Parwes juga yang akan meminta dia untuk karakter ini untuk membuka hijab gitu. Di situ dari mulai awalnya sampai akhirnya kita mencari Sita dan akhirnya kita pun juga mencari Titonya. Setelah kita mau melakukan pencarian gitu, yakinkan bahwa Doni yang cocok untuk Tito. Bang Fandi bilang, Don, lu anggap aja ini adalah sebuah film yang baru, di mana jangan terfokus dengan menyamakan karakter, tapi fokus dengan kejadian yang sekarang. Seorang bapak yang berjuang untuk menyelamatkan keluarganya. Ini salah bapak. Nah. Untuk ngebuat Sita ini hidup lagi karena saya masukin beberapa karakter yang ada pada diri saya gitu. Mau mengorbankan diri untuk keluarga itu Artika Sari Devi banget. KMB Files good. Thank you. Kesulitannya karena di sini tuh dia kayak ada dua karakter. Pas dia kecil dia tuh tipe keluarganya kan yang harmonis, yang disayang-sayang. Jadi dia tuh sangat amat cewek yang manja ya. Tapi setelah kepergian ibunya, dia berubah 180 derajat. Jadi lebih mandiri dan lebih kelihatan kayak cewek cuek. Sulitnya tuh dimana gue harus ngebangun layer kayak oke nih gue takut nih, tapi gue juga harus bisa nyembunyiin takut gue di depan dulu karena gue nggak bisa bikin panik dia. Gimana sih influencer itu bergerak apa segala macam on daily basis tuh kayak gimana? Gimana caranya selalu punya energi yang besar gitu ya. Jadi untuk menstabilkan perasaan itu tuh menantang. Thank you, Kang. Kendalanya pakaian kita pakai itu minim dan syutingnya di tempat-tempat dingin. Tuh jadi beser terus. Saya Ramon Tungka. Saya berperan sebagai Hadi di film Pencarian Terakhir. Sebagai kepala seksi operasi tim Basarnas Special Group, Hadi tidak banyak berdialog, interaksinya dia hanya dengan tim, bertanggung jawab kepada Kang Bernard. Menjadi tantangan buat saya untuk menghidupkannya, gimana caranya kita berkomunikasi, tapi lebih pada gestur tanpa menggunakan dialog. Tahun kemudian perlu waktu lebih banyak dari teman-teman yang lain untuk mendalami karakter film Pencarian Terakhir ini. Nggak bisa punya waktu sebanyak dulu karena masing-masing punya jadwalnya sendiri. Jadi kita berusaha mengejarnya justru ketika kita bisa tinggal bareng selama syuting. Setelah kita dikumpulkan tidur bareng, menumbuhkan semangat, namanya geng tua kita ya namanya. Geng tua. Tapi memang yang berat itu adalah faktor alam yang kita tidak menentunya ini. Apalagi kita tahu bahwa setiap hari itu pasti akan hujan sekitar jam 2 sampai jam 4, kejar-kejaran sama matahari gitu loh. Dari base camp ke set tuh kan butuh jalan ya, dan itu akan bolak-balik gitu. Jadi 10.000 step sih dapet. Kalau misalkan di sini saya ngerasa lebih sehat gitu secara fisikal. Karena dingin, ya nggak kekontrol, mungkin cuma makan ya. Keseruan selama syuting adalah dimana kita dapat track dari lokasi itu jalanan udah kayak naik onta. Tas. Tapi kebayar ketika udah nyampe di set. Bagus banget setnya. Pada saat kita syuting di sebuah air terjun, begitu curah hujan tinggi sekali, tim SAR udah ngasih tahu bahwa sejam lagi ini banjir bandang akan datang ke lokasi. Karena kita syutingnya itu di air terjun dan lembah, air itu bukan cuma keluar di air terjun, tapi di atas lembah yang tempat kita keluar tuh, dia bawa batang kayu, dia bawa batu. Jadi kita tuh pas jalan, nyisirin tebing-tebing lembah itu, kita sembari ngeliat ke atas. Keadaan tuh sangat menegangkan. Terima kasih untuk Drew kecil yang telah membantu film Pencarian Terakhir. Aku happy udah bisa ikut sama proyek ini. Kalau kangen sama syuting di gunung, bakal kangen juga sama cast-castnya karena baik-baik semua. Hai, aku Maya Aska. Di sini di film Pencarian Terakhir aku berperan sebagai host podcast. Dia adalah teman lamanya
Tito. Mereka pergi untuk naik ke atas gunung berdua, dan akhirnya di atas gunung itu ya terjadi sesuatu dan ketemu dengan seseorang di sana, dan di sana mulai ceritain. Ini last day gue syuting. Luar biasa banget pengalaman yang dikasih sama tim dari Pencarian Terakhir. Sampai kita akan dibawa kepada teror, kita dibawa juga tentang emosi. Ibarat kita lagi mendaki untuk mencapai puncak emosi kita. Scene yang gue ngerasain tuh pada saat syuting itu, saya ngerasain air mata saya tuh keluar secara natural gitu. Kalau misalkan gue cerita, ini akan jadi spoiler. Itu adalah momen terberat sebagai orang tua. Saya ingat banget, saya dan Doni itu ada scene yang harusnya diambil di air terjun, tapi karena ada banjir bandang dan akhirnya kita harus retake bagian itu di kolam renang. Kita harus nyebur di jam 11 malam. Itu luar biasa dinginnya. Komandan, scene yang paling berkesan buat aku di saat ketemu sama ibu ya. Ibu kenapa ninggalin aku? Agak sedikit emosional dan nangis, dan aku ngeluarin marah. Padahal di skrip itu harusnya aku nggak marah, tapi karena emang itu keluar natural, aku jadi kayak mau marah dan keselnya tuh berasa. Habisnya air mata. Maaf ya. Actionnya sampai gestur nolak. Gimana gua harus kesurupan? Bangun, Tok. Jadi rantru gitu. Kesurupan langsung ngejelasin. Jadi di situ bener-bener gue pusingnya dapet. This is the first time pengalaman apa yang menarik dari film ini. Tiduran di lumpur. Ada satu scene yang aku harus tiduran di tanah. Ini benar-benar seadanya tanah dan aku harus tengkurap. Benar-benar muka aku nempel sama tanah itu unforgettable sih menurut aku. Scene dimana dia itu makan di gunung, terus ternyata tempat itu bukanlah tempat yang ia bayangkan. Ternyata tempat itu ada something-nya gitulah, itu seru deh. Ini kandungan protein tinggi. Boleh dimakan beneran? Aku berani makan. Aku mau makan ini. Ini tuh sebenarnya asam kan? sayang gua tepak. Jangan langsung ditelan, anjir, punya dulu, Cok. Aku langsung telan. Ya, gue lagi tak deh di lambung. Scene hampir ending buat saya itu sangat menguras emosi, menguras energi. Apa lu duluan lari? Dan peran ini tuh benar-benar Tito versus Bernard banget. Kenapa Kang Bernard gak mau pakai cara yang lain? Kan saya tidak mau cara lain. Dua-duanya nggak ada yang mau ngalah gitu. Fandi gitu bilang bahwa di scene ini gue mau dua-duanya keluar karakternya. Scene paling berkesan adalah Mas Tito jemput Drew di kampung Elesoran. Seorang bapak yang menginginkan keluarganya kembali, namun dia harus merelakan dirinya sendiri untuk bisa menghidupi keluarganya lagi. Scene paling berkesan adalah scene di Curugnya, seru ya. Ucok, Nurul, Jamal, Maya, Rep, thank you. Syuting kelar, alhamdulillah. Senang banget bisa ada di proyek ini. Krunya semuanya seru-seru, sangat suportif satu sama lain. Sebuah scene yang sangat epic, melibatkan banyak orang, banyak personal, cast, and crew dibutuhkan, tentu dengan mengutamakan faktor safety serta kenyamanan. Selamat bekerja! Mengesankan karena kemarin habis bandang, banjir, jadi ini suatu yang luar biasa. Ya kerjasamanya, dan saya kira hari ini sangat berkesan. Nabrak dia, bro.
drone-nya lewat di antara kita. Udah mengalami yang worst-nya. Yang kalau kiri aku patah 3 bulan di pen, jadi kayak aku still happy, aman. Bener ya? Bener! Jangan terlambat. Rasanya dingin, tapi tetap seru. Ketawa-ketawa terus. Timnya seru semua. Ensemble cast-nya seru, direkturnya apalagi, krunya juga semua seru. Jadi dinginnya teratasi. Kerjasama dengan Bang Fandi ini sangat menyenangkan gitu. Kolaborasi untuk bisa menguatkan cerita dan menguatkan karakter itu adalah kebiasaan Bang Fandi dalam meng-create sebuah film. Sedih, saying goodbye, but I saved you. Pak Fandi itu teman diskusi yang hebat ya, banyak sekali insight dari dia. Jadi dia cuma kasih kisi-kisinya aja, tapi selebihnya lo harus build up sendiri. Pak Fandi tuh bener-bener ngarahin yang kayak, kamu kalau misalnya di kondisi kayak gini, kamu akan bereaksi kayak gini doang nggak? Kamu akan jawabnya kayak gini doang nggak? Jadi bener-bener sangat amat membantu buat kebebasan kita berakting. Ngasih pandangan-pandangan lain terhadap kejadian dan terhadap karakter, jadi kayak enak banget. Gue bener-bener enjoy banget mainnya. Tangga belajar gue. Nggak memaksakan harus kayak gini, tapi dia akan mengoreksi kalau misalnya kitanya salah. Seru banget. Saya sangat merasakan fleksibilitas sebagai pemain juga sih. Itu ada beberapa waktu di mana dia akan datangin ke kita, nyamperin kita, terus bisikin sesuatu untuk memancing impuls kita untuk melakukan sesuatu gitu ketika dalam adegan. Wah, Fandi itu kan udah teman lama juga ya. Bisa tahu bahwa dia akan garap film ini lagi saja kita udah seneng. Ternyata saya diajak lagi, jadi udah ada emotional attachment terhadap film ini. Ya, sama Tito yang akan nyotong. Oh, Fandi direct lagi nih gitu. Apalagi filmnya film yang kita udah pernah kerjakan bareng. Jadi itu kayak impian yang terpenuhi gitu, yang yes, we're back gitu. Karakter Tito ini adalah terinspirasi dari sahabat saya yang meninggal di sebuah gunung, yang dimana kita semua ngerasa kehilangan gitu. Tapi kalau kita ngeliatnya ke arah positif, bahwa mereka telah bersatu dengan alam, itu membuat kita menjadi hal yang positif. Keluarga-keluarga yang kehilangan keluarganya di sana, mereka tuh nggak pernah berhenti mencari sampai saat titik terakhir. Kita sedang menamu ke alam, jadi kita saling jaga kebersihan supaya kita lancar terus sampai selesai. Ini tuh banyak banget akses buat buang sampah, jadi nggak ada reason buat buang sampah sembarangan. Set-set yang kita injek tuh ditanam lagi. Seberusaha mungkin gimana caranya kita syuting di sini, keadaannya kayak gimana, balik lagi juga keadaannya kayak gitu. Untungnya semua kru pemain bekerja sama untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi syuting ini. Dan tanpa mengganggu juga keberadaan mereka yang lain. Buat mereka, thank you so much. Akhirnya setelah 17 tahun kita buat lagi pencarian ini, dan pastinya nggak sabar untuk nunggu di bioskop. Yang jelas ini sebuah kebanggaan, kehormatan, kebahagiaan berada dalam tim produksi pencarian terakhir, dan insya Allah semoga hasilnya bermanfaat untuk banyak orang. Harus ngelihat perjuangan semua teman-teman di sini, cast and crew ngasih kemampuan yang terbaik. Gak sabar pengen nunggu hasil akhirnya. Yeay, it's for Tito. Nah, mantap. Alhamdulillah. Pak Fandi. Semuanya selesai, it's a wrap. Ketika kita semua berserah sama Yang Maha Kuasa, selesai juga film. Keren. Alhamdulillah, pencarian terakhir is a wrap. Jadi 17 tahun gue kelar.
So hopefully penonton juga bisa menikmati ini sama kayak gue buatnya. Pencarian terakhir. Kita melihat alam kadang menakutkan, tapi sebenarnya segala sesuatunya adalah keterhubungan yang harmonis. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia salah mengartikannya. Belajar untuk ikhlas itu adalah sebuah ilmu yang paling tinggi kayaknya gitu. Setiap kali kita ketemu alam, di situ kita merasa sangat kecil. Humble lah, dan saling jaga, dan saling sayang. Selalu sayangi keluarga, teman, sahabat. Kita nggak tahu kapan orang itu bisa jauh dari kita. Ensemble cast, legend-legend sama kita yang baru-baru Galacticos sih harusnya. Sebagai sahabat harus solid, jangan egois sendiri. Harus sabar sih, untuk ngejalanin apapun tuh harus sabar. Karena mungkin kadang apa yang kita mau di awal itu bukan yang kita butuhin. Respect terhadap alam, respect terhadap sesama, itu semua ada di film Pencarian Terakhir. Kalau naik gunung nggak usah nunggu lebaran. Kalau bisa tiap bulan. Ya nggak? Anak-anak perempuan di luar sana yang mungkin punya ayah, betapa berkorbannya dia, bertanggung jawabnya dia nonton Pencarian Terakhir. Pencarian Terakhir memang tontonan yang saya juga secara pribadi sangat suka dan semoga akan bisa menghibur Anda dan keluarga. Sebuah tontonan yang bisa dinikmati oleh keluarga bersama-sama. Film Pencarian Terakhir. Film Pencarian Terakhir. Saksikan film Pencarian Terakhir. Pencarian Terakhir. Jangan lupa saksikan Pencarian Terakhir. Pencarian Terakhir. Saksikan film Pencarian Terakhir. Film Pencarian Terakhir. Pencarian Terakhir. Film Pencarian Terakhir. Pencarian Terakhir. Film Pencarian Terakhir. Pencarian Terakhir. Sudah ada di bioskop. Di bioskop. Kesayangan kalian, jangan lupa nonton.